Assalamualaikum Bapak Ibu. Betul Bu suara saya? Terdengar, Pak. Pak Laumar, dengar suara saya Pak Laumar? Pak Laumar.
Ya, mungkin bisa dimulai Bapak Ibu sambil menunggu temannya yang 5 orang kayaknya yang belum masuk. Bagaimana tugas Bapak Ibu? Sudah selesai? Belum, Pak. Belum Pak, masih proses. Terakhir pukul, berarti terakhir pukul 12 Bu ya, malam Bapak Ibu? Iya, Pak, sebelum jam 12 malam, Pak. Ya, kedua. Jadi saya masih tunggu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sudah ada yang selesai satu bahan ajar Bapak Ibu. Bisa ditampilkan. Mungkin Pak Eko Purwanto sudah ada yang selesai satu. Atau sudah selesai semua Pak Eko? Pak Eko Purwanto? Atau Pak Pendi mungkin? Maaf, belum Pak. Satu aja Pak Pendi. Oh Pak Eko yang bicara ini. Pak Eko satu aja Pak Eko kalau sudah ada yang selesai satu Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang Belum Pak, ingin menampilkan belum jadi. bahan ajar. Sudah kedengaran Bapak Ibu? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Sudah Pak, jelas. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bisa menampilkan bahan ajar yang sudah dikembangkan, bahan ajar daring. Ini kan ada tiga produk yang akan dihasilkan nantinya. Mungkin untuk refleksi hari di pukul 13.00 ini kita cukup menampilkan satu aja dulu supaya bisa kita diskusikan di sini Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menampilkan Bapak Ibu bahan ajarnya. Saya persilahkan. Bu Dian Putri mungkin sudah selesai? Belum semua, Pak. Berarti sudah ada yang selesai Pak ya? Sudah ada yang selesai Bu ya? Iya, ada. Saya buat PowerPoint baru selesai 2, yang satu on progress, Pak. Mungkin bisa Ibu ditampilkan PowerPoint-nya satu dulu? Iya, boleh Pak. Iya, Sebentar saya silakan siapkan Ibu. dulu. Oke Bu.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya Bu, sudah terlihat. Oh ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba mempresentasikan bahan ajar yang sudah saya buat. Mohon diberikan masukan. Nah, ini adalah multimedia interaktif untuk matematika kelas 8. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian persamaan garis lurus, kemudian yang kedua menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Nah, di sini ada tombol-tombolnya, ada pendahuluan, materi 1, materi 2, dan contoh soal. Ke pendahuluannya adalah mengenai materi prasyarat, yaitu tentang materi fungsi. Jadi di sini ada pengertian apa itu fungsi, seperti itu. Selanjutnya di sini juga kita masih materi prasyarat, yaitu tentang apa sih itu grafik fungsi. Nah, di sini sebenarnya saya mau melampirkan video mengenai grafik fungsi, tapi belum sempat saya buat, jadi ini masih nanti saya perbaiki lagi. Kemudian berdasarkan grafik tadi yang ditampilkan melalui video, apa itu persamaan garis lurus? Pendahuluannya seperti itu. Nah, atau pernahkah kalian berpikir tentang kemiringan atau gradien pada grafik persamaan garis lurus? Itu pendahuluannya, yaitu menyatakan materi apa saja yang akan dipelajari pada bahan ajar ini, yaitu pengertian persamaan garis lurus dan juga mengenai gradien persamaan garis lurus. Nah, kemudian bisa klik ke materi 1. Di sini ada pengertian apa itu persamaan garis lurus, yaitu persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Kemudian di sini ada contohnya. Selanjutnya, bentuk umum persamaan garis lurus, ada 3. Kemudian ini pengantar untuk masuk ke materi gradien, yaitu pernahkah kalian memikirkan tentang berapa kemiringan tanjakan yang aman untuk pengguna kursi roda, bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini untuk pengantar mengenai kemiringan atau gradien. Nah, untuk mengukur kemiringan itu sama dengan menghitung gradiennya, yaitu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Cara menghitung gradien persamaan garis lurus ada 3 bentuk, yaitu apabila dia bentuk umumnya Y sama dengan MX, berarti gradiennya adalah M ini. Kemudian apabila bentuknya Y sama dengan MX plus C, gradiennya juga M, ini min 2X, berarti gradiennya min 2. Kemudian apabila bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah rumusnya min A per B, berarti di sini min 2 per 3. Selanjutnya, gradien persamaan garis lurus yang melalui 2 titik materinya, yaitu rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, materinya sudah selesai di sini karena tadi KD-nya adalah, indikatornya adalah mengenai pengertian persamaan garis lurus, kemudian dan juga bagaimana menghitung gradiennya. Nah, selanjutnya bisa masuk ke contoh soal. Misalnya ini di antara persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan garis lurus. Nah, ini siswa bisa mengerjakan. Misalnya dia pilih ini, oh ternyata salah. Kemudian, oh ya ini berarti benar jawaban B. Jawaban C salah, D salah. Jadi jawabannya yang betul tadi yang B. Jadi nanti siswa bisa mengerjakan sambil mengoreksi sendiri jawabannya begitu.
Soal nomor 2, gradien dari garis yang melalui titik 3,5 dan 7,3. Ini juga sama, nanti siswa bisa mengerjakan dan mengoreksi jawabannya berdasarkan emotikon yang keluar ketika diklik. Kalau diklik ini, oh ternyata yang betul jawabannya A, seperti itu. Yang ini juga sama. Sudah Pak, segitu saja bahan ajar yang saya kembangkan. Mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dan Halo? Putri, Iya, ya Pak. ini ya sangat menarik dan mungkin kalau penilaian saya sudah ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dian itu sudah termasuk baik dari segi mungkin tampilan dari PowerPoint-nya sudah sangat menarik buat soal-soal dari yang ditampilkan oleh Bu Dian Putri sehingga siswa ketika menjawab soal itu dia bisa apa istilahnya mengevaluasi diri sendirilah ketika menjawab soalnya jawabannya keliru dia mungkin cari jawaban alternatif. Itu mungkin kemarin kita bahas masalah ciri-ciri dari Mahajan itu sendiri harus terlihat jelas, kemudian mudah dipahami dan waktu yang digunakan efektif. Oke, selain Budian Putri mungkin ada yang lain dari kaum Adam mungkin ada yang mewakili. Oh, Pak Safrudin kayaknya siap. Pak Safrudin Icap. Silakan Pak. Ini nggak apa-apa nih kita saling ini ya. Iya, Diskusi lah terima dulu kasih. untuk. Iya, Pak. Ya, Terima silakan kasih Pak atas Safrudin. waktunya, Pak. Ya, iya Pak. Tapi punya saya agak berbeda sama punya Budian tadi, Pak. Memang harus berbeda Pak. Soalnya Bapak kan kaum Adam, kemudian kaum Hawa. Bagaimana Pak? Saya harus dukung Bapak ini sesama kaum Adam. Bentar, Pak. Gak bisa. Gimana ya? Buka dulu Pak filenya di ininya. Saya lewat HP nih, Pak. Udah dibuka filenya, Pak. Waduh, oh Bapak pakai HP. Iya, laptopnya mati, listriknya nggak hidup siang sini, Pak. Gimana ya kalau pakai HP? Kok nggak mau ya? Ya itu Pak, itu tadi udah ada muncul. Yang tadi itu Pak. Udah ada yang muncul tadi, Pak? Ya udah ada tadi di tampilan layarnya Bapak itu sudah ada yang muncul. Yang di desktopnya HP-nya Bapak sudah muncul tadi. Mungkin bisa diklik bahan ajarnya. Coba digeser Pak. Tadi saya lihat waktu digeser itu sudah muncul. Ya, coba Pak. Ya, itu udah ini ya. Ya, itu udah kelihatan Pak. Ya, Oke, Pak. itu udah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada Bapak dan pada teman-teman kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil bahan ajar yang telah saya buat. Di sini saya membuat bahan ajarnya berupa handout. Jadi di sini saya mengambil materi kelas 12 yaitu materi permutasi. Oke, tampilan halaman depannya seperti ini. Kemudian di halaman keduanya ada KD-nya, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran,
Selanjutnya di dalam halaman ketiga itu ada peta materi atau peta konsep. Jadi di sini judul babnya adalah aturan pencacahan. Jadi di sini saya mengambil yang permutasi. Jadi permutasi itu ada tiga macam, yaitu permutasi unsur yang berbeda, kemudian ada permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis. Kemudian nanti ada soal penerapan tentang permutasi. Kemudian untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan di bahan ajarnya, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan bahan ajarnya. Kemudian di sini ada ringkasan materi tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Kemudian setelah itu ada macam-macam permutasi dengan unsur yang berbeda, yaitu yang pertama permutasi n unsur dari n unsur. Nanti ada rumusnya, yaitu n faktorial. Kemudian ada contoh soal, sekalian penyelesaiannya. Sampai ada 3 contoh soal saya buat di sini, mulai dari soal yang mudah sampai ke soal yang agak levelnya sulit. Kemudian yang kedua yaitu permutasi R unsur dari N unsur. Jadi di sini ada rumusnya, N permutasi R itu N faktorial per N dikurang R faktorial. Begitu juga di sini ada contoh soal. Ada 2 soal yang saya buat di sini. Sekalian ada penyelesaiannya. Setelah ada penjelasan materi dan contoh soal, selanjutnya saya membuat latihan soal. Di latihan soal ini nanti dikerjakan oleh siswa setelah proses pembelajaran, supaya siswa lebih memahami materi tentang permutasi ini. Mungkin seperti itu yang untuk satu pertemuannya, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya sama seperti yang di atas tadi. Iya. Oke. Oke, Pak. Ya, ini Bapak pakai note ya. Jadi Iya, pakai yang saya perlu ingatkan kepada Pak Safruddin, mudah-mudahan Pak Safruddin menambahkan daftar pustaka setiap handout-nya. Jadi daftar rujukan yang Bapak ambil mungkin bisa ditampilkan di lembaran terakhir handout-nya. Jadi berarti, itu tetap ya. Daftar pustakanya lagi ya Pak, yang belum ya Pak? Betul ya. Ya inilah tujuannya di refleksi kita web meeting kali ini, itu ketika kita tampilkan bahan ajar yang sudah dibuat, kemudian ada kekurangan, kan bisa diedit sebelum diupload. Jadi ada perbaikan lah, ada revisi. Jadi nanti nilainya akan maksimal semua. Jadi kalau ada yang belum, ya mungkin ya itu kesalahan Bapak Ibu sendiri kan. Jadi kalau bisa, saya harap semuanya bisa menampilkan bahan ajar untuk kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih Pak Safruddin. Mungkin ada yang lain? Siapa? Boleh bertanya dulu Pak sebelum. Iya, silakan Pak, silakan. Jadi awalnya saya agak bingung juga nih membuatnya Pak, seperti apa. Jadi seperti punya Budian tadi. Jadi kalau saya mikir kayak punya Budian itu sebagai media pembelajaran, nanti rencana saya media pembelajarannya seperti punya Budian itu saya buat gitu. Jadi yang iya kan, ya Pak, betul. Terus? Berarti boleh ini sebagai bahan ajar, nanti seperti punya Budian itu media pembelajaran gitu, nggak apa-apa itu ya Pak? Iya kan, media pembelajaran adalah bagian dari bahan ajar itu Pak. Oh, masalahnya di besok tuh ada lagi kan bagian media pembelajaran 2 hari kalau nggak salah. Iya. Betul, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Iya, jadi kan di kemarin kan sudah dijelaskan Pak, jenis bahan ajar itu ada bahan cetak, ada bahan ajar dengar, ada bahan ajar pandang dengar, dan yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif, ya kan? Nah, di mana punya Pak Safruddin itu termasuk bahan cetak yang model handout, kebetulan, tapi ini bisa dimasukkan ke Android atau di laptop, itu termasuk bahan ajar cetak. Ya, jadi kalau punya Budian itu bisa dikategorikan bahan ajar multimedia interaktif. Atau iya. Mungkin begitu Pak Safruddin? Ya, siap Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, siap. Jadi Pak, mungkin ada yang lain yang bisa menampilkan. Pak Yohanes mungkin bisa. Pak Yohanes Setio.
Oke, sebentar Pak, saya siapkan dulu Pak. Ya, Caca ini. Saya suka ini yang kaum Adam ini ketika disebut namanya langsung siap. Ini ya. Sudah muncul Pak bahan saya Pak? Sudah Pak, modul transformasi kelas 9. Ini Pak ya, betul ya? Iya, Oke, jadi untuk kesempatannya Pak, saya mengangkat materi transformasi untuk kelas 9, hampir sama tadinya dengan pemikiran Pak Syafruddin. Saya berpikirnya bahwa bahan ajar itu hanya modul ataupun handout. Jadi ketika semalam saya hendak membuat PowerPoint, dilemanya pemikiran saya adalah itu termasuk media pembelajaran. Jadi saya kebetulan untuk kesempatan kali ini membuatnya modul, Pak. Ya, ini modul transformasi yang saya buat untuk 3 pertemuan, refleksi, translasi, dan rotasi. Jadi yang dilatasinya tidak masuk dalam RPP karena hanya untuk 3 pertemuan. Ini yang pertama saya tampilkan peta konsep, kemudian ada sedikit gambar untuk memulai memotivasi anak tentang transformasi. Kemudian masuk ke materi pertama ada refleksi. Di sini saya berikan dulu ada gambar kaki tentang pijat refleksi, jadi anak harus bisa membedakan antara refleksi di kehidupan sehari-hari, pengertiannya dengan refleksi di matematika. Kemudian setelah itu saya berikan lagi gambar untuk anak bisa mencermati. Kemudian ada lagi gambar cermin. Nah, di sini ada pertanyaannya agar anak lebih bisa memahami sifat pencerminan atau refleksi itu sendiri. Nah, ini nanti rencananya di dalam LKPD yang saya berikan warna merah ini, anak untuk mengisi sesuai dengan bahasanya sendiri. Kemudian saya tampilkan berbagai sifat pencerminan melalui titik 0,0, kemudian terhadap sumbu X, kemudian ada terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian terhadap garis X sama dengan H, sampai yang terakhir adalah Y sama dengan K. Jadi nanti anak juga diminta untuk mencoba menyimpulkan dari beberapa gambar yang ada di atas untuk bisa menyebutkan titik koordinat bayangannya seperti apa. Lalu setelah itu saya berikan contoh soal, satu contoh soal seperti ini. Lalu setelah itu ada latihan soalnya. Beberapa latihan soal. Nah, ini sampai 4. Kemudian untuk pertemuan kedua, yaitu translasi, saya berikan dulu motivasinya seperti ini. Ada 2 orang anak untuk menggeser meja, dan kemudian ada aktivitas orang bersepeda. Dari situ anak bisa memahami dulu pengertian transformasi secara umum seperti apa. Kemudian saya berikan untuk notasi translasi pada pasangan bilangan, misalnya ada A, lalu berpindah ke B, ini artinya seperti apa, saya jelaskan di sini. Kemudian yang pergerakannya, jadi ke kanan positif, ke atas positif, kemudian saya berikan contoh yang lain, ke kanan dan ke bawah, kemudian ada yang ke sebelah kiri dan ke bawah. Nanti dari situ anak bisa menyimpulkan bahwa aturan translasi ada seperti ini. Kemudian selanjutnya dihubungkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini, lalu diberikan beberapa contoh soalnya, sehingga juga bisa menyimpulkan
bayangan titik A jika ditranslasikan A, B akan menghasilkan A aksennya seperti apa. Kemudian saya berikan contoh soal dan latihan soal kembali. Ini untuk pertemuan yang kedua. Kemudian pertemuan ketiga tentang rotasi di kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalnya rotasi dari bumi kita, kemudian saya kasih pengantar sedikit, ada puzzle, kemudian anak diminta untuk melakukan beberapa aktivitas sehingga mereka bisa menyimpulkan seperti apa rotasi 90 derajat, 180 derajat, seperti itu Pak. Kemudian ada lagi aktivitas siswa, kemudian ini langsung menggunakan kertas berpetak untuk diagram kartesiusnya, sehingga nanti anak sudah mulai punya gambaran tentang rotasi dan hasil bayangan yang dihasilkan. Kemudian masuk ke dalam materinya, saya berikan beberapa. Di sini ada rotasi 90 derajat, kemudian rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian ada lagi rotasi 180 derajat. Dari situ nanti anak bisa menyimpulkan, seperti ini saya kasih kosong, biar anak bisa menyimpulkan hasil bayangannya seperti apa perbedaannya dengan rotasi 90 derajat yang di atas. Lalu latihan soal, kemudian ini yang terakhir daftar pustaka yang saya ambil dari buku M-Kolik dan buku siswa. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, betul tadi saya sampaikan ke Pak Safrudin. Ini kalau Bapak saya lihat ini sudah selesai kalau tugasnya, karena di RPP kan ada 3 pertemuan, kemudian menghasilkan 3 bahan ajar. Kemudian Bapak mengembangkan bahan ajar itu berbentuk modul, itu bisa dikemas dalam satu modul, di mana 3 bahan ajar itu dikemas dalam satu modul. Ya, oke Pak Yohanes, sudah cukup bagus. Dan kemudian Ya, ditambahkan Pak, dengan daftar pustakanya sudah ada. Ya, oke. Kita lanjut ke Pak Joko, mungkin Pak Joko Suprianto. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Joko bisa ditampilkan bahan Ya, Pak. ajarnya. Oke, Silakan Pak. Apakah sudah nampak Pak? Sudah nampak Pak? Sudah. Oke, sebentar. Baik, terima kasih Pak Andi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya untuk kesempatan kali ini mengembangkan bahan ajar berupa modul Pak. Jadi hampir sama dengan teman-teman tadi yang Pak Safrudin dan Pak Yohanes. Untuk modul yang saya kembangkan ini untuk kelas, ini belum ada kelasnya Pak malah, untuk kelas 10 SMK. Jadi ini kelas 10 materinya tentang barisan dan deret aritmetika. Jadi ini modul ini saya kembangkan untuk 3 kali pertemuan Pak. Nah, selanjutnya modul saya ini terdiri dari cover, kemudian pengantar, kemudian nah ini harusnya tadi harusnya ada peta konsep, cuma belum saya tambahi Pak. Melihat punya teman-teman tadi ternyata ada peta konsepnya, jadi nanti juga akan saya tambahi insya Allah. Kemudian nanti ada daftar isi. Ini selanjutnya ada pendahuluan. Kemudian ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, di mana masing indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran ini saya
semuanya saya taruh di sini karena untuk 3 kali pertemuan. Kemudian yang pertemuan pertama ini materinya adalah pola bilangan dan barisan bilangan. Jadi ini masih biasa Pak, karena tadi belum sempat mercantik gitu ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi masih berupa materi, belum ditambahi yang materi seperti teman-teman. Kemudian di bawahnya materi ada saya beri latihan soal Pak. Jadi nanti biar anak untuk bisa mencoba mengerjakan dari kemampuan yang sudah mereka kuasai untuk menyelesaikan soal. Untuk pertemuan yang kedua itu tentang barisan aritmetika. Ini nanti ada revisi Pak, aritmetika. Kemudian ini juga masih sama, jadi materi, contoh-contoh soal juga. Selanjutnya di akhir materi, di akhir contoh soal saya berikan latihan soal supaya nanti anak bisa mencoba untuk mengerjakannya. Dan untuk yang pertemuan ketiga adalah deret aritmetika. Seperti ini materinya Pak. Selanjutnya ada contoh dan contoh soal dan penyelesaiannya. Dan terakhir nanti ada latihan soal. Nah ini latihan soal, saya beri beberapa latihan soal. Ada yang mulai soal tentang perhitungan secara matematiknya, kemudian saya beri contoh manfaatnya atau untuk masalah soal cerita begitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada soal pengayaan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Begitu Bapak yang bisa saya presentasikan. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko. Ya, ini sedikit saya kasih masukan. Ini kan ada 3 pertemuan Pak ya. Iya, iya. Jadi kita di atas itu ada standar kompetensi dasar dan indikator. Alangkah baiknya Pak. Iya, iya. Jadi itu dipecah saja Pak. Jadi di pertemuan pertama dulu SKKD-nya khusus, kemudian nanti pertemuan kedua tampilkan lagi Pak SKKD khusus untuk pertemuan kedua. Okay. Dan begitu seterusnya. Jadi kelihatan Pak kalau cuma dipakai di atas tok dibaca semua. Jadi nanti kesulitan nantinya Pak ketika Bapak ini kan untuk memudahkan dalam hal bahan ajar ini kan memudahkan kita Pak dalam hal pembaca. Coba turun lagi Pak, sedikit turun. Lagi Pak, lagi terus. Ini kan di sini Pak. Ya, ini kan kita pecah aja di sini Pak. Banyak ya Pak. Tujuan pembelajarannya ya nanti Bapak pecah aja ya. Iya. Kemudian. Siap. Oke Pak. Oke, kita lanjut ke ini mungkin. Ya, kasih Pak. Waalaikumsalam. Mungkin ke Nanang mungkin ke ini dulu. Ibu Ivon Marewa. Nih, kayaknya dari Toraja ini dekat dari saya. Dari lokasi saya sekarang. Bu Ivon, ada? Ibu Ivon nggak bersuara kayaknya nih Bu Ivon ini. Kita melangkah ke Ibu Riris kalau gitu, Ibu Riris. Bu Riris. Bu Riris. Bu Anggita. Halo Bapak. Iya, halo Ibu. Aduh Bapak, ini bolehkah di skip? Saya minder ini melihat tampilan punya Bapak Ibu yang lain. Dari sini Ibu bisa belajar. Jadi punya Ibu mungkin menganggap kurang baik, nggak apa-apa ditampilkan. Nanti akan teman-teman Ibu mungkin bisa memberikan masukan sehingga bahan ajar Ibu semakin baik nantinya. Ini nggak apa-apa Bu, ditampilkan aja. Ya. Soalnya di sini belum ada penilaian Bu ya. Ini belum ada penilaian. Nanti habis diupload baru saya beri penilaian. Untuk saat ini karena
hasil diskusi mungkin beberapa tambahan dari teman-teman Ibu. Oke Ibu, Bu Anggita, silakan. Sebentar Bapak, mau bertanya dulu. Ini kan Iya. apa namanya di RPP saya, niatnya anak itu belajar dari video. Materinya Ya. dia dapat dari video. Lah, kemarin kan apa rencananya mau bikin modul. Tapi Ya. kalau modul nanti materi tersampaikan udah ada di modul, nanti anak-anak apa namanya yang dari dapat apa dua sumber ganda. Padahal kan saya maunya anak-anak tuh merangkum dari videonya sendiri itu. Berarti harusnya saya justru bikin video itu nggak Bapak? Bukan. Kalau Ibu ingin menggunakan video, jadi videonya ini kan yang mengajar itu, ataukah videonya itu anak-anak sendiri, YouTube. Bu? Ambil dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Kalau saran saya Bu ya, ini kan ada yang lebih mudah. Mungkin alangkah baiknya Ibu menggunakan PowerPoint, tapi audionya dimasukkan di PowerPoint itu. Jadi bisa Ibu sambil presentasikan apa atau sambil menjelaskan materi. Kalau memang video yang dibutuhkan, kemudian Ibu tidak agak minder ditampilkan videonya karena ingin mengambil video di YouTube, sebenarnya boleh-boleh aja Bu. Tapi di sini kan untuk pengembangan bahan ajar, mungkin Ibu bisa menggunakan handout yang sama seperti tadi Pak Safrudin kayaknya ya, pakai handout tadi itu. Iya Pak Safrudin. Mungkin Ibu mending pakai handout aja untuk pengembangan bahan ajarnya untuk tugas Ibu. Tapi saya tuh pengennya tuh menghindari anak-anak tuh dapat materi yang sudah tertulis gitu loh Bapak. Saya tuh pengennya anak-anak tuh dapatnya dari video itu, jadi mereka nyusun nulis sendiri. Kan indikator yang saya ambil tuh IPK-nya tuh menuliskan langkah-langkah membuat gambar grafik gitu. Lah nanti kalau di handout-nya udah ada langkah-langkahnya, tertulis langkah-langkahnya, anak-anak kan jadinya nanti menyalin, tidak lagi menuliskan. Nah tadi terus niatnya saya bikin LKPD, tapi apakah boleh Bapak LKPD? Soalnya ternyata di besok Senin itu materinya juga LKPD ya? LKPD, iya. Makanya tadi saya katakan Bu, sebenarnya handout itu kan nggak perlu berupa isiannya itu materi semua Bu, boleh langsung mungkin LKPD yang disampaikan tadi Bu, boleh sebenarnya dalam handout itu nggak usah disampaikan Bu langkah-langkah pembuatan grafik itu nggak usah Bu, tapi materi yang lain yang bisa disampaikan nanti mungkin muncul Bu di situ langkah-langkah pembuatan grafik bisa dilihat di channel ini atau bisa di link ini, mungkin bisa seperti itu Bu di handoutnya. Namun tetap ada Bu latihan-latihan soal yang setiap pertemuan itu ya, gitu aja Bu. Berarti handout yang saya susun tuh yang merujuk sama ke videonya itu terus ya betul Bu, karena Ibu tadi ini ya betul Bu, ditambah aja Bu soal-soal atau LKPD yang tadi Ibu maksud itu. Oh nggih. Boleh menampilkan LKPD tapi baru satu halaman Bapak yang saya susun? Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Maaf nggih. Yang jelas Ibu menampilkan sesuatu yang ini hasil dari karya Ibu toh. Ya sebentar, masih mentah nggak apa-apa nggak Bapak? Gimana? Nggak apa-apa Bu, soalnya kan nggak bisa dimasak juga sekarang kalau kayaknya dari tadi Pak Asar ini sudah siap mempresentasikan bahan ajarnya. Pak Asar Muslimin hadir. Tombol share-nya nggak aktif ya? Pakai apa sih Bu? Maksudnya pakai laptop? Ada Bu di bawah ini. Iya. Yang present new. Udah presentasikan itu kan saya klik kok share your entire screen-nya. Oh, Ibu buka. Ibu buka dulu filenya yang mau dibuka, ditampilkan. Udah saya buka. Kok bisa Bu ya? Share-nya nggak aktif ya tombolnya. Diklik dulu Bu yang mau ditampilkan. Udah Bapak. Udah diklik. Udah. Oh nggak mau tershare ya? Di PPT ini saya bikinnya. Oh udah diklik kan? Udah diklik itu? Sudah. Nggak tershare Bu ya? Bentar coba.
Oh, kita coba. Oh, sudah Bapak. Oh ya. Oke, tadi Ibu belum Terlihat mengklik kah? itu PPT-nya. Bentar, Ya, kelihatan Bu. bentar, saya slideshow kan bisa nggak ya? Bisa pasti Bu. Ah itu Bu, udah kelihatan semua. Oke, slideshow-nya Bu. Ya, ini bisa. Terlihat Bapak? Terlihat Bu, terlihat. Ya, ini covernya. Nah, tapi Iya, isinya baru 1 halaman. nggak apa-apa Bu. Kekecilan ya? Eh, kalau untuk di layar sekarang Bu, memang kecil. Tapi kan nanti untuk LKPD-nya kan bisa dibaca Ya, melalui PDF bisa Bu ya. Itu. Yang jelas Ibu ya, baik bisa membacanya. ya. Ini yang di bagian awal ini saya tuliskan Ah, tujuan kegiatan sesuai ya. SPP. Terus ini ada petunjuk penggunaan. Jadi Oh ya. em, masih apa namanya, ikuti yang pertama ya, tak baca ya, ikuti petunjuk yang disampaikan guru dengan seksama. Ya, Yang oh kedua, ya. setelah mengamati video, diskusikan isi video bersama kelompokmu, lalu isikan yang kamu ketahui pada lembar kerja berikut. Lalu langkah-langkah kegiatannya ya udah Bapak, cuman saya ini yang pertama, anak saya minta untuk menuliskan apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri persamaan garis lurus, bentuknya kayak apa gitu. Terus yang kedua, dari video kamu mengetahui bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Tuliskan langkah-langkahnya. Nah, di sini saya tambahkan keterangan kalau kurang jelas bisa lihat di buku paket atau sumber lain dari Google gitu. Jadi anak-anak ini Bu, ketemu Bu kalau bahan ajarnya Ibu seperti itu. Ini kan di nomor 3 ini Ibu sudah ada pernyataan di sini. Sorry, di nomor 2. Ya. Ini kamu dapat melihat buku paket. Sebenarnya nggak usah buku paket di situ Bu. Iya. Mending bahan ajar di situ sampaikan. Jadi bahan ajar yang dimaksud di sini Ibu mungkin pakai handout tadi, yang materi yang ingin disampaikan di situ. Ya kan, video kan dari video Ibu yang dipakai analisis, ya kan? Iya. Jadi tetap ada Bu. Iya. Tapi kalau yang di buku paket itu kan belum ada langkah-langkah yang tertulis jelas. Jadi anak-anak tuh maksudnya masih merangkum, masih mencari. Iya, betul Bu. Apakah handoutnya harus saya buat meniru buku paket begitu biar maksud saya juga tersampaikan, biar anak-anak nggak langsung nyalin gitu aja? Iya, ya, bukan meniru sih Bu, tapi mengembangkan dari buku paket itu. Ini kan mengembangkan bahan ajar. Gitu maksud saya Bu. Oh ini. Iya, jadi tetap di buku paket jadi acuan. Iya. Ibu Anggita yang mengembangkan buku paket itu. Kalau misalkan Ibu menghindari langkah-langkah, ya nggak usah dimasukkan Bu, langkah-langkah dari itu. Jadi buku paketnya kan sudah bagus. Ibu ya. Anggita menginginkan seperti buku paket. Namun dalam hal ini alangkah baiknya Bu Anggita mengembangkan buku paket itu. Mungkin seperti materinya diperjelas atau soal-soal yang disampaikan mungkin lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Itu apalah yang bisa membuat di buku paket itu Ibu Anggita kembangkan. Ya, begitu mungkin Bu Anggita. Ya. Nah, ini termasuk jadi inilah gunanya Bu, Ibu Anggita memperlihatkan supaya Ibu Anggita ada masukan dari saya, sehingga nantinya ketika mengupload produknya, Bu Anggita tidak was-was. Oh, selama ini sama dengan tadi Pak siapa? Dia was-was. Pemikirannya saya nggak bisa kalau PowerPoint, harus modul, harus ini. Tapi kan pas saya sampaikan boleh. Nah, akhirnya kan ada respon dari saya Bu tentang itu. Oke Bapak, coba Oke Bu. Ya, oke Bu. Sekarang kita ke Pak Ashar Musrimin Hadi. Ya, terima kasih Bapak masukannya. Terima kasih Bu, makasih ya. Pak Ashar Musrimin Hadi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu juga ini bahan ajar saya ini siap atau tidak, yang penting karena sudah dipanggil ya ditampilkan dulu supaya tahu kekurangannya di mana. Siap. Silakan Pak. Ini Bu Ivon ini habis pasar Bu Ivon ya. Soalnya katanya sudah hadir beliau ini.
Iya Pak, cari sinyal dulu Pak. Sabar Pak, saya cari dulu. Nggak kelihatan ini. Sambil Pasar Muslimin Hadi mencari, mungkin kita ke Bu Ivon dulu, Bu Ivon. Ya, pasar ya. Kelihatan Pak? Oke, sudah kelihatan Pak San. Ini cuma saya tuliskan modul tapi baru satu pertemuan ini Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertama, ID identitasnya matematika kan kelas 11, materinya matriks. Untuk pertemuan pertama kompetensi dasarnya yang ini Pak. Ini ada tujuan pembelajaran, harus masuk di peta konsep, kemudian di persepsi, baru masuk di motivasi untuk memotivasi siswa, selanjutnya masuk di petunjuk penggunaan, baru di materinya Pak. Yang pertama konsep matriks itu, indikator pencapaiannya, tujuan, baru materi yang diajarkan. Untuk materinya, jadi untuk menemukan konsepnya itu ada contoh soal juga, langsung di yang sudah ada jawabannya. Kemudian masuk di jenis materi, jenis-jenis matriks, tuliskan di situ ada sampai dengan transpose matriks, lalu ada contoh soal juga. Kemudian masuk di ordo, kemudian ada contoh soal, ini terpisah ini. Sampai di lanjut lagi di operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, ada contoh juga di situ, ada contoh soal, langsung ada jawabannya juga. Baru masuk di materi selanjutnya pengurangan, mampu mendapatkan sifat-sifatnya. Habis itu masuk di rangkuman, masuk di latihan soal. Sampai situ saja Pak. Untuk selanjutnya nanti pertemuan ya, kedua dan betul. ketiga belum, masih sementara ini Pak. Ya, ya terima kasih Pak Sar. Ini sedikit saya komentari. Ini nggak kebanyakan yang tuh satu pertemuan sebanyak ini Pak. Atau cukup kira-kira satu pertemuan ini? Waktunya itu 4 jam Pak. Tapi memang saya pikir juga nggak cukup. Oh, makanya Pak. Soalnya kebanyakan saya lihat ini Pak. Mungkin bisa dipecah nanti nih Pak.
bisa 2 kali pertemuan ini kayaknya nih punya Bapak modulnya ini untuk satu pertemuan ini. Ya. Saya ikuti pada saat saya buat kepikiran ke situ Pak. Cuma kan dasarnya di RPP sudah terlanjur buatnya seperti itu. Ya. Apakah saya harus pica juga saya punya RPP? Alangkah ya kalau kita merujuk ke RPP berarti ya udah Pak ini aja. Nanti Bapak kerja 2 kali Pak. Nih kalau ini apa istilahnya Pak ya? Keputusan saya lah. Supaya Bapak tidak kerepotan. Ya enggak apa-apa di RPP-nya seperti itu. Di sini juga ada apa-apa. Nah, tapi nantinya Pak ketika Bapak sudah terjun langsung ke siswanya, ini kan untuk persiapan PPL Pak ya. Jadi untuk ke siswanya nanti di sekolah mungkin kebanyakan Pak ya. Kalau ini menurut saya juga sih Pak. Saya tahu Pak Asar bisa menyampaikan semuanya. Ya, itu luar biasa. Semalam juga saya sudah pikirkan, cuma saya tunggu di RPP itu. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Soalnya materi ini saya baru dapat juga ini. Maksudnya saya baru ajarkan. Iya. Saya berpikir apakah saya harus pica RPP-nya? Cuma persoalannya jangan sampai dosen yang membawakan RPP dia salahkan lagi. Oh ya, itu makanya saya harus mengikuti RPP-nya Bapak karena saya ini rujukannya dari RPP Pak. Yang jadi kendala nanti ini jangan sampai pada saat PPL waktu yang untuk RPP ini juga tidak tercapai nanti. Kalau itu Pak, itu kan kita siasati waktunya Pak. Contoh tadi ada penjumlahan pengurangan matriks Pak ya. Sampai ordo itu di ordo tuh nggak usah terlalu lama Pak menjelaskan. Langsung saja Pak dicontoh di pengurangan dan penjumlahan matriks itu. Supaya di penjelasan awal tadi itu nggak terlalu lama Pak. Jadi Bapak bisa coba-coba Pak di rumah, ambil stopwatch atau HP-nya, lihat waktunya, berapa menit bisa saya sampaikan materi seperti ini. Bisa kita uji cobakan dulu Pak. Oke? Pak Asar? Oke Pak. Ke Ibu Ivon dulu Bu Ivon, sebelum ke Pak Pendi. Ibu Ivon, kemudian Pak Pendi, kemudian Pak Jaka. Bu Ivon dulu ya, silakan Bu Ivon. Ya Pak, sebelum saya tampilkan kasusnya mirip sama di Ibu Anggita. Ya, saya membuat berdasarkan RPP yang ada di depan. Ini buat LKPD, Pak. Iya. Ya, LKPD. Bentar ya, Pak. Udah. Kelihatan Bu. Oh, belum. Punyanya Pak Asar masih ada di situ. Punya Pak Asar kan. Pak Asar Pak. Silakan di presentasi. Stop dulu. Ya, silakan Bu Ivon. Habis presentasi pilih yang mana ya Pak? Udah Pak? Belum Bu? Oh ya udah ada. Udah. Ya Pak, ini saya membuat LKPD-nya, tapi baru 1 halaman Pak. Ya, saya mengambil materi persamaan kuadrat. Ya. Metode pembelajarannya Pak discovery learning. Jadi di sini LKPD saya materinya sangat singkat karena saya berharap agar siswa yang mencari sendiri Pak. Ya, dengan panduan dari LKPD ini Pak, saya ya di sini ada petunjuknya. Mencermati, mengerjakan soal, kemudian mengirim. Setelah itu kompetensi dasar, indikator, dan masuk ke materinya. Ya, tapi materinya singkat Pak, saya hanya menyajikan yang ini. Setelah itu saya masuk ke latihan soal. Latihan soalnya dan ya karakter. Ya.
Iya. Gini, Pak. Iya, oke. Coba di ke atas sedikit, Bu Ivon. Di materi. Ini, Pak. Ya, oke. Kemudian turun sedikit Bu, sedikit. Lagi. Indikatornya. Lagi, oke. Terus materinya, oh ya, oke. Jadi materinya cuma ini aja ya disampaikan. Saya sesuai dengan indikator yang ada Pak di atas bahwa siswa harus menganalisis sendiri, menganalisis sendiri, dan keterampilannya ini saya uraikan di soalnya di bawah Pak. Jadi saya berusaha agar soal latihannya itu mencantumkan indikator yang ada di atas Pak. Ya seperti ini. Jadi petunjuknya analisis soalnya, mana yang merupakan persamaan kuadrat dan ini mengemukakan alasannya. Kalau punya Ibu Ivon sangat berbeda dengan punya Ibu siapa tadi, Bu Anggita ya, karena Bu Anggita menggunakan video. Kalau seperti ini soalnya Bu Ivon, materinya mungkin Bu Ivon saya arahkan ke handout aja Bu Ivon. Ya, kalau ke LKPD-nya seperti ini kayaknya apa ya, untuk untuk di materinya aja mungkin siswa, aduh kok kayak gini sih, ini siswanya ya, bukan saya Bu. Nanti cuma dikasih ini tok, terus tugasnya guru ngapain, ya kan? Nah itu. Kemudian dari RPP Ibu kan nggak kayak gini. Di RPP kan discover learning, penemuan. Otomatis jadi ada scaffolding dulu lah yang diberikan kepada siswanya untuk materi. Kalau nggak dia langsung ke situ, kayaknya agak sulit Bu. Apalagi ini materi kelas 8 kayaknya Bu ya ini. 9. Oke. Kelas 9 Pak. Jadi tetap aja Bu ada materi yang disampaikan sebelumnya atau materi pengantar sebelum masuk ke materi inti persamaan kuadrat. Ada namanya materi prasyarat Bu, sebagai memberikan stimulus lah kepada siswa atau memberikan scaffolding sehingga dalam hal discovery learning yang Ibu sampaikan tadi di RPP-nya untuk dimasukkan di bahan ajar itu lebih rapi atau lebih baik Bu. Ya, karena ini untuk mata kuliah kita kali ini kan adalah pengembangan bahan ajar. Oke? Ibu Ivon, itu masukan saya Bu ya. Iya. Sisa ditambahkan materinya aja Bu, atau mungkin alangkah baiknya Ibu menggunakan handout, itu saran saya Bu ya. Karena kan sudah ada Bu ini, ada di atas indikator, ada SK-nya KD, itu sudah bagus sebenarnya. Sisa Ibu menambahkan materi itu kan sudah jadi handout. Tadi Ibu melihat kan punya Pak Saprudin kayaknya. Itu sangat simpel dan memang pas dengan materi yang ingin disampaikan. Ya Ibu Fon, oke? Nah, sekarang kita ke Pak Pendi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Saya tampilkan dulu. Apakah sudah tampil, Pak? Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya minta maaf Pak, tadi pas dipanggil yang pertama tadi saya lagi ke belakang. Oke. Di sini saya akan menyampaikan bahan ajar yang saya buat untuk persamaan garis lurus, kebetulan sama materinya dengan Budian. Di sini saya membuat modul. Jadi ini untuk pertemuan pertama. Jadi ada kompetensi dasar dan indikator.
Kemudian ada peta konsep untuk materi persamaan garis lurus. Kemudian baru selanjutnya halaman berikutnya masuk ke materi. Yang pertama ini materi prasyaratnya tentang fungsi, mengingatkan kembali untuk nilai fungsi jika diketahui sebuah fungsi dan domainnya, kemudian diperoleh nilai fungsinya, kemudian dari pasangan berurutan yang diperoleh ini dibuat grafiknya. Nah, setelah ini masuk ke gradien ya, dengan sedikit ilustrasi kemiringan jalan, kemudian dibawa pada grafik kartesius, kemudian menentukan gradiennya atau kemiringannya. Nah, selanjutnya masuk ke kemiringan garis yang melalui dua titik, kemudian gradien garis sejajar dan tegak lurus. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Rencananya saya akan menambahkan satu LKPD yang di bagian ini hanya pertanyaan saja dan jawabannya nanti di lembaran yang lain. Jadi setelah mereka anak-anak selesai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian diberikan hasil dari jawabannya sebagai bentuk nantinya sebagai penarikan kesimpulan di bagian akhir di sini. Kemudian yang ketiga ini menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan bergradien, melalui gradien dan memiliki konstanta. Kemudian dilanjutkan menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, pada bagian D ini harusnya masuk ke pertemuan kedua, belum saya pecah. Dan nanti di selanjutnya ada rangkuman, evaluasi, dan daftar pustaka. Seperti itu Pak dari saya. Maaf Pak, ke mute. Oh, sorry Pak. Ini Pak Pendi sudah bagus ini Pak. Ini punya Bapak. Yang tadi sampaikan itu, kalau nggak salah ini modul Pak ya tadi? Iya Pak. Nah ya, ini ya. Soalnya kan kalau 3 pertemuan itu kan sudah sangat sedikit kalau untuk itu. Makanya saya sampaikan tadi sebelumnya kepada Ibu yang lain, Bapak Ibu, bahwa memang untuk mata kuliah hari ini itu 2 hari kemarin memang dari bahan ajar itu pengembangan bahan ajar memang kita merujuk dari ARPP yang kita buat. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Ivon masalah LKPD, mungkin yang sedikit saya garis bawahi di sini ada Bu Anggita tadi, karena memang Bu Anggita dari awal di RPP-nya itu yang memang melihat video pembelajaran dari YouTube. Makanya mungkin agak berat kalau bahan ajarnya kita nggak sampaikan. Jadi kalau menurut saya untuk Pak Pendi sudah sangat baik. Bisa mungkin ya kalau saya lihat jaraknya sudah bagus, fontnya sudah bagus dan seterusnya. Mungkin cukup dari Pak Pendi. Oke, terima kasih Pak. Ya, kita melangkah ke Pak Jaka. Iya, Pak Jaka kayaknya. Pak Jaka Firmansyah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tunggu saya coba upload dulu. Sebentar Pak. Ini yang keluar. Keluar sudah terlihat belum Pak? Belum Pak.
Ya, sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan Pak. Kalau di saya belum. Nah, sudah muncul ya Pak. Oke, yang saya buat itu tentang persamaan linear satu variabel, Pak. Ini pertemuan pertama dari RPP yang kemarin dibuat. Ini tampilan cover. Mungkin untuk kompetisi dasarnya hanya 3.6, karena untuk 4.6-nya rencana ada di pertemuan ketiga. Gitu. Nah, indikatornya dibatasi dari menjelaskan definisi. Ini yang C1, memberi contoh, memeriksa dan mencari ilmunya. Ini yang masuk ke C4 sampai C6 gitu. Nah, terus ada petunjuk penggunaan modul. Ini hanya memberikan langkah-langkah kepada peserta didik. Nah, ini mind mappingnya gitu Pak. Yang akan dipelajari itu mulai dari kalimat matematika, kemudian lanjut ke definisi, ciri-ciri, bentuk setara, terakhir di menyelesaikan bentuk PLSV. Persamaan ini satu variabel, kita mulai dari menjelaskan awal dulu tentang kalimat matematika gitu. Sebelum ke persamaan ada pengantar dulu dari kalimat matematika. Ini sebuah studi kasus gitu Pak ya, mungkin diskusi antara dua orang mengenai kalimat matematika gitu. Nah, nanti dijelaskan ada kalimat yang bernilai benar, kalimat bernilai salah, dan ada kalimat yang tidak dapat nilai kebenarannya. Gitu. Nah, maaf Pak Jaka belum kelihatan, cuma Pak anunya aja yang kelihatan ini di laptopnya belum ter. Oh, yang terlihat apanya? Ya itu ya baru terlihat, Pak. Enggak Pak, yang tadi Pak. Yang komputernya aja Pak yang terlihat ini, yang di PC-nya. Oh, saya langsung ke ini aja kali. Sebentar Pak. Langsung ke file-nya aja Pak, nanti yang terbuka, yang sudah terbuka kita klik. Oke, siap. Tunggu Pak. Ke filenya saja. Nah, ini. Kalau sekarang gimana Pak? Oh ya kelihatan Pak, kelihatan. Saya coba zoom dulu. Kelihatan Pak? Iya kelihatan Pak. Oke. Untuk covernya tadi tidak perlu ya Pak? Iya. Beda file. Oh iya Pak ya. Siap. Langsung ke yang bahan ajarnya saja. Jadi dimulai dari kalimat matematika untuk pengantar ke persamaan gitu Pak. Nah, kalimat matematikanya diajarkan melalui studi kasus dari percakapan dua orang. Nanti disimpulkan dari ini tuh ada kalimat yang bernilai benar, kalimat bernilai salah, kalimat bernilai tidak dapat dinilai. Cuman untuk ini tidak dibahas lebih lanjut karena tujuan kita ini hanya mengantar pemikiran siswa ke persamaan. Kalau persamaan itu adalah kalimat terbuka. Gitu. Nah, ini baru masuk ke persamaan. Bahasan yang pertama itu tentang definisi dan ciri-ciri. Diawali dengan contoh, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Gitu. Jadi anak-anak mengerjakan dulu, baru kemudian bisa menyimpulkan. Habis itu menyetarakan bentuk linear. Jadi sebelum ke menyelesaikan permasalahan, diberikan bayangan dulu tentang menyetarakan. Jadi ada bentuk-bentuk persamaan untuk disetarakan. Gitu. Misalkan nih, awalnya kita punya 2x tambah 2 sama dengan 6. Ini ilustrasinya memakai timbangan. Nah, misalkan ketika dua sisi ditambahkan, masing-masing kiri kanan ditambah 2. Nah, luas kiri, luas kanan. Wah, hasilnya ternyata ekivalen. Maksudnya ekivalen itu kalau kita tambahkan masing-masing kedua ruas dengan bilangan yang sama, itu hasilnya akan sama, itu persamaannya. Jadi ini mengantarkan pemikiran anak-anak bahwa ada persamaan kalau misalkan
kedua ruasnya ditambah dengan bilangan yang sama, itu tidak merubah pernyataan. Terus kalau dikurang gimana gitu Pak? Kalau dikali, kalau dibagi, tidak. Nanti tugasnya adalah mencari persamaan yang setara dengan ini. Gitu. Nanti anak disuruh mencari sendiri manakah yang setara dengan ini. Itu bisa ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Mencari sendiri. Nah, terus materi berikutnya tentang menentukan penyelesaian. Nah, ini baru tidak ke permasalahan nyata, karena permasalahan nyata ada di pertemuan ketiga. Gitu. Jadi ini masih bentuk aljabar biasa. Nah, diajarkannya tidak pindah ruas, gitu, karena tetap harus bentuk penyetaraan. Jadi kedua ruas dijelaskan, kedua ruas dikurangi 5 ruas. Ini bentuk LKS-nya, lembar kerja siswa, jadi diberikan bimbingan, ini dibiarkan anak mengerjakan sendiri, gitu. Setelah itu baru latihannya, gitu. Nah, di akhir modul ini ada uji kompetensi yang mengulas dari materi pertama tentang kalimat matematika sampai menentukan himpunan penyelesaian. Gitu. Ini mencakup dari semua indikator yang diberikan di awal. Gitu. Nah, untuk daftar pustakanya belum kemasukan, itu aja mungkin. Bisa digeser sedikit ke atas Pak, ininya, kursornya, layarnya coba. Ke mana Pak? Di atas ke atas Pak, ke atas. Bukan di atas latihan Pak ya. Coba di atasnya Pak, di atas latihan itu, di atasnya latihan. Di atas latihan. Di atas latihan ini mana? Di atasnya ini kan yang muncul cuma latihan toh Pak, latihan. Oh. Selesaikan persamaan berikut ini, iya. Selesaikan persamaan berikut ini. Oh, ini Pak. Iya. Yang ke atau ini mungkin Pak. Belum Pak, belum muncul Pak. Belum muncul. Gini. Sudah ke atas Pak, ini masih belum muncul Pak? Belum ke atas Pak. Belum ke atas. Masih di latihan dan uji kompetensi 1. Gimana ya? Saya coba ulangi lagi. Stop sendiri. Yang ini Pak. Sudah muncul belum Pak? Sudah masuk Pak, tapi sama dengan tadi latihanku. Ini sudah di ke atasnya, udah paling atas. Gimana ya? Yang lain mungkin bisa berkomentar. Apakah mungkin di layar saya ini yang dua-duanya berbeda dengan punya Bapak Ibu? Sama Pak, saya juga banyak terlihat latihanku dan uji kompetensi 1 kan? Iya Pak, cuma kelihatan itu aja. Oh, iya. Gimana ya? Bentar. Saya coba share seluruh ini aja. Kalau gini gimana Pak? Ya, itu sudah kelihatan Pak kalau itu. Tidak diulangi lagi atau ke bawah saja Pak? Ke bawah saja. Gak apa-apa Pak. Iya, dibawa ke bawah aja terus Pak. Terus saya cuma mau lihat aja apa ini ya. Oh ya. Iya. Ini yang kurang sisa daftar pustaka Pak ya? Iya betul Pak. Yang belum ditambahkan hanya daftar pustaka. Oke Pak Jaka. Silakan yang selanjutnya mungkin Pak Maulid Ulid atau mungkin ya Maulid Ulid. Cek. Assalamualaikum Pak. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam Pak. Ya, kedengaran Pak. Iya. Sebentar ya.
Pak. Ini Pak Laumar kok keluar masuk ya? Tadi perasaan udah masuk, keluar lagi. Bu Safriyati ada? Dengar suara saya Bu Safriyati? Oke. Ini sudah terbuka, tapi bagaimana caranya ya Pak untuk supaya muncul? Sudah muncul ini Pak? Oh sudah muncul ya Pak? Oh ya. Iya. Oke. Ya. Oke, untuk ini Pak mungkin bahan ajar yang saya buat ini untuk satu pertemuan, baru satu pertemuan yang ada sekarang yang saya tampilkan. Materinya itu adalah tentang bentuk aljabar. Kelihatan Bapak Ibu kan? Ya, oke Pak, lanjut Pak. Di kegiatan pendahuluan ada kompetensi dasar dan ada indikator yang seperti terlihat. Kemudian ada materi pokok yaitu mengenal bentuk aljabar, lalu menjelaskan tentang koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar. Nah, selanjutnya peta konsep, sama mungkin seperti teman-teman yang lain. Ya, sepertinya materi yang saya buat ini, materi yang saya ambil ini ada samanya ya, dengan Ibu Purwanti kalau tidak salah yang menampil jabar, juga kali jabar secara Pak, ya, tidak ada unsur kesengajaan. Lanjut di uraian materi, ini uraian materinya masih berkaitan dengan bentuk aljabar, tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Ada gambar 4, ada gambar apel yang diletakkan dalam keranjang, ada 4 keranjang, lalu ada apel yang diletakkan di luar keranjang sebanyak 6 buah. Itu sebagai ilustrasi pertama di dalam materi bentuk aljabar, dan penyelesaiannya ini hanya saya membuat langkah-langkah, tidak langsung merujuk kepada hasil apa kepada jawaban. Ini ada surat yang tertera di situ. Lalu di ilustrasi 2 hampir sama dengan yang di ilustrasi pertama, tapi di ilustrasi 2 ini dia dibuatkan dalam bentuk tabel. Tabel. Di tabel ini siswa nantinya itu tinggal melakukan langkah yang akan dilakukan dari mulai misal dengan menemukan jawaban akhir dari bentuk aljabar. Kemudian di sini ada uraian dari variabel, kemudian koefisien, lalu konstanta, ya, suku, ya. Nah, di sini ada tabel, saya tampilkan tabel tentang perbedaan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dan dari 5 soal yang ada di dalam tabel itu ada 2 soal yang tidak dijawab. Ya, itu diharapkan nanti siswa yang akan melanjutkan atau mengisi 2 jawaban yang 2 nomor soal yang ada di situ dalam tabel. Berdasarkan berpatokan dari 3 soal sebelumnya yang sudah dijawab. Nah, terakhir situ ada evaluasi Pak, kemudian ada halaman, dan terakhir daftar pustaka. Itu mungkin Pak yang saya buat bahan ajar sederhana, yang mungkin sangat sederhana sekali Pak yang saya buat. Mohon tanggapannya, masukannya Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Maulid.
Ya betul. Ini untuk satu pertemuan Pak ya. Ini yang tadi yang punyanya pasar ya, ya seperti ini Pak ya, satu pertemuan yang mungkin pas dengan waktunya. Tapi nggak apa-apa pasar ya, nggak usah diganti Pak. Tetap aja itu. Nanti pasar kerja udah kaya lagi. Tuh ini. Ya, ini sudah bagus Pak Maulid. Tadi daftar pustakanya sudah muncul ya, Pak Maulid. Iya Pak. Daftar pustakanya sudah muncul kan? Iya. Ada Pak ini daftar pustaka betul. yang Iya. saya buat. Sisa daftar pustakanya disusun berdasarkan abjad Pak ya. Oh iya Pak ya. Oke Pak. Sisa 2 pertemuan Pak Maulid ya. Ini sisa baru 1 pertemuan. Untuk pertemuan keduanya Pak sudah dibuat, cuman belum sampai rampung semua Pak. Nggak apa-apa Pak, ya sudah ada 1 yang diperlihatkan dan sudah betul, sudah bagus. Tuh yang lain sisa menyusul Pak. Iya Pak. Iya, oke. Ada yang lain lagi selain setelah ini Pak Maulid? Mungkin ada yang lain? Pak Laumar ini sudah ada, Pak Laumar? Atau Ibu siapa tadi itu? Ibu Safriyayati. Iya Pak. Ya, mungkin bisa ditampilkan Bu bahan ajarnya. Ya, sebentar ya Pak, saya persiapkan presentasinya. Ini faktor jaringan mungkin Bapak Ibu ya. Ada berapa temannya yang keluar masuk. Apalagi Pak Laumar ini dari kemarin masuk keluar, saya nggak pernah berkomunikasi dengan beliau. Sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Ya. Sebenarnya sebelumnya saya mau menyampaikan Pak bahwa jaringan di sini kurang bagus, jadi suaranya kurang jelas Pak. Justru sekarang sangat jelas Bu. Saya akan mempresentasikan bahan ajar yang saya buat itu dengan tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat menentukan kemiringan suatu garis lurus serta menerapkannya pada pemecahan masalah dengan tepat. Sebelumnya kita jelaskan di sini apa itu gradien dan bagaimana rumusnya. Yang pertama, gradien berdasarkan persamaan Ibu garis. Supriyati. Iya Pak. Belum muncul Bu, masih filenya tuh yang muncul ini, belum terbuka. Belum terbuka, tapi di sini sudah terlihat Pak. Mungkin Ibu nggak pakai itu. Coba Ibu keluar dulu, kemudian ya. Ibu mengklik file yang sudah terbuka. Belum Pak. Sudah. Ini yang kelihatan filenya aja Bu, filenya aja yang mungkin bahan ajar 1, bahan ajar 2, bahan ajar 3. Belum ya, terbuka Ibu. Iya Bu. Sebentar Pak. Ya, jaringan Bu, di sini kurang bagus Pak, jadi nggak bisa.
Mungkin kita melangkah ke yang lain saja dulu. Ibu Kartika Budi mungkin bisa? Saya coba keluar dulu. Pak. Oh ya ya. Maaf Pak, masih belum bisa nih Pak, belum bisa Oh ya, present. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, kita melangkah ke yang lain aja dulu Bu. Ya Pak, maaf Pak. Ya Pak, ya Bu, nggak apa-apa Bu. Kita ke Ibu Nisa Amna. Iya Pak. Ya mungkin Bu Nisa Amna bisa. Iya Pak, sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Bu, sudah kelihatan. Oh ya, baik Pak. Sebentar. Sebentar Pak. Baik Pak, ini yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan terkait modul yang saya buat. Jadi bentuk bahan ajar yang saya buat adalah modul, yaitu modul untuk pertemuan kedua dulu ini Pak, yaitu modul permutasi. Di sini saya menampilkan yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Saya ambil kompetensi dasar yang 3.25 yaitu menganalisis aturan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Kemudian 425-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya di situ saya tuliskan juga indikator pencapaian kompetensinya. Setelah indikator pencapaian kompetensi, kami sampaikan juga di situ apa tujuan dari pembelajaran siswa. Kemudian di atas kami berikan deskripsi singkatnya dalam modul ini, yaitu mempelajari tentang notasi faktorial dan permutasi. Ada sedikit pada konsep yang saya berikan, Pak, yaitu permutasi. Di sini ada permutasi apa saja sih permutasi itu. Nah, kemudian dalam materi sedikit saya ngasih link untuk anak-anak bisa membuka di YouTube seperti apa pengenalan terkait dengan materi permutasi. Kemudian di sini saya pilah-pilah permutasi, notasi ada permutasi yang akan dibahas apa aja. Ada permutasi
semua unsur, kemudian unsur dari yang sama dan termasuk permutasi siklis. Kemudian saya buat dulu terkait notasi faktorial karena itu dasar dari untuk anak-anak nantinya mengerjakan permutasi. Kemudian saya buat permutasi, jenis-jenis permutasi apa aja di situ. Kemudian saya masukkan beberapa rumus. Jadi misalkan di sini permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda, rumusnya seperti apa. Kemudian saya berikan contoh biar anak-anak paham seperti apa sih cara langkah mengerjakan untuk penggunaan dari rumus permutasi itu sendiri. Kemudian saya berikan contoh ada 1, ada yang 2. Kemudian ada permutasi yang ketiga yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Saya buatkan di sini juga setelah rumus, kemudian saya buatkan contoh dan bagaimana cara mengerjakan dari contoh tersebut. Setelah itu termasuk yang terakhir yaitu permutasi siklis. Setelah permutasi siklis selesai, sedikit kami berikan rangkuman untuk anak-anak apa aja sih dari yang modul tadi itu, yaitu terdiri dari notasi faktorial, kemudian ada permutasi, beberapa permutasi yang sudah ada dengan beberapa rumus itu. Setelah rangkuman maka kami berikan anak latihan soal. Tidak banyak yang saya berikan Pak, di situ saya buatkan yang penting dari semua materi itu tercakup dalam latihan soal. Setelah itu ada sedikit soal tantangan, ya sebenarnya hampir mirip, cuman biar berbeda latihan soal dengan ada satu soal tantangan. Sudah Pak, itu dari saya dan terakhir adalah daftar pustaka. Ya mungkin itu, Bapak Ibu sudah paham apa yang saya inginkan. Ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan mungkin Bapak Ibu. Kalau untuk semuanya kayaknya tidak cukup waktunya Bapak Ibu. Ada masukan untuk saya Pak sebelumnya? Untuk Bu Nisamna masukannya kayaknya semuanya tadi sudah didengar Bu. Sama aja Bu yang lain. Sudah mungkin untuk tadi Bu Nisamna sudah sangat bagus kok modulnya, bahan ajarnya sudah bagus. Ini baru satu pertemuan kan Bu ya, pertemuan kedua kan Bu ya. Iya Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Kan yang diupload ada 3 pertemuan berarti 3 file atau mungkin mau disatukan jadi 1 file boleh. Nanti kan akan kelihatan nantinya. Jadi untuk Bapak Ibu ketika membuat 1 file, nanti di dalam 1 file itu kalau bisa dituliskan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Jadi ketika saya memeriksa nantinya dengan Ibu Dia, karena saya ini ada Bu Dia juga yang membantu saya Bu ya, memberikan penilaian. Jadi kalau bisa untuk bahan ajarnya diperjelas pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau memang membutuhkan 3 file yang diupload, ya silahkan diubah ke 3 file. Kalau mau mengupload cuma 1 file, disatukan saja. Nanti di dalam 1 file, di file itu diperjelas pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri web meeting kita ini untuk melaksanakan sholat asar untuk wilayah barat. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bersuara berarti sudah setuju dan kembali melaksanakan aktivitas di LMS-nya, dan saya tunggu paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum, saya ini sambil mengecek di jurnalnya, belum ada yang belum ada di produk bahan ngajarnya yang diupload. Jadi Bapak Ibu silakan kalau bisa saya tunggu paling lambat pukul 12.00. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin atau ada yang mau disampaikan Bu Dia? Sorry, saya selalu lupa dengan Bu Dia ini. Ibu Dia, ini guru pamong ini selalu terlupa ketika saya asik ngomong di meeting ini. Kayaknya Bu Dia lagi sholat mungkin ini ya. Oke Bapak Ibu, karena Bu Dia sudah tidak bersuara juga, kita akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore dan selamat melaksanakan menyelesaikan tugas-tugasnya Bu Bapak Ibu.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu, Bapak Ibu.